Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali belajar pada seri judul besar yang sama. Ini adalah subtema yang terakhir ya, dari 4 video, yaitu judul besarnya kita dicobai iblis. Kita itu adalah manusia, saudara dan saya, sama dengan yang Tuhan Yesus alami di padang gurun. Ya, subtemanya adalah isi seluruh dunia sama dengan pencobaan iblis di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, video yang keempat ini adalah penutup dari 3 video yang kita sudah pelajari bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu sudah nonton video saya, kemudian membuka Alkitabnya dan mempelajari. Saya menyampaikan pelajaran Alkitab dengan bahasa sehari-hari, dengan penjelasan yang sangat sederhana, dengan satu harapan, memberikan semangat yang lebih besar kepada semua saudara yang saya kasih, yang ingin belajar Alkitab secara sederhana, agar supaya Anda bisa menangkap dengan enak, dengan jelas, dan Anda semakin bersemangat mempelajari isi kitab suci. Bapak Ibu, kita tahu pada 3 video yang pertama, kedua, dan ketiga, Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Nah, dari 3 macam pencobaan itu, ternyata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 ini justru memberikan kesimpulan kepada saudara dan saya bahwa 3 pencobaan itu tadi ya adalah seluruh isi dunia itu seperti itu. Dan isi dunia itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ada di dalam hati saudara dan saya, yang Anda ingin miliki. Nah, Bapak Ibu, apa isinya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara garis bawahi semua ayat 15 dan 16 ya, karena ini penting menjadi warning, peringatan buat saudara dan saya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, garis bawahi semua ya Bapak Ibu, yaitu keinginan daging yang kurang lebihnya sama dengan ubah batu jadi roti, dan keinginan mata. Maka semua kuasa yang ada di dunia dan segala kemuliaan yang ada di dalam dunia, itu keinginan mata yang dikatakan oleh iblis setan kepada Tuhan Yesus. Serta keangkuhan hidup, kesombongan, yaitu jika engkau adalah anak Allah, ayo dari tempat tinggi loncat ke bawah. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ayat yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 adalah peneguhan dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun oleh Lucifer, iblis setan ya, oleh Lucifer ya, sehingga kita jadi tahu sekarang berarti yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah seluruh isi dunia dicobakan
kepada Tuhan Yesus, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang jika tidak hati-hati, banyak orang yang ingin memilikinya. Tetapi firman Tuhan tadi jelas dikatakan, kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, Bapak Ibu, tentunya firman Tuhan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan di antara saudara, juga saya sebagai orang Kristen, terlebih Anda yang mempelajari video saya ini secara mandiri. Anda tentu akan berpikir dan bertanya, jadi kalau aku tidak boleh memiliki apa yang ada di dalam dunia ini tadi, apakah berarti sebagai orang Kristen aku harus hidup sengsara? Aku harus hidup miskin. Dengan arti kata lain, orang Kristen tidak boleh kaya. Bapak Ibu, bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus inginkan memberikan warning kepada saudara dan saya. Orang Kristen boleh kaya. Sebab ketika dia membagi-bagikan talenta kepada saudara dan saya, setiap orang itu diberi talenta oleh Tuhan, yaitu kesanggupan, kemampuan, bakat, karunia, yang masing-masing diberikan oleh Tuhan secara khusus. Artinya, talenta saya dengan Anda pasti berbeda. Pasti tidak sama persis. Tujuannya Tuhan inginkan semua yang diberi talenta, seperti yang tertulis di dalam kitab suci, mengembangkan dirinya, mengembangkan talentanya, agar supaya lewat talenta itu Anda dan saya memberikan keuntungan kepada sang pemberi talenta, yaitu Tuhan Yesus, sehingga Anda dan saya disebut sebagai hamba yang baik. Sebab lewat talenta, keberhasilan saudara dan saya, nama Tuhan akan dimuliakan. Oleh karena itu, sukses sesungguhnya adalah sebuah perintah yang harus Anda dan saya jalankan dan meraihnya. Agar supaya lewat sukses di dalam hidup saudara dan saya, Anda dimampukan oleh Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Disitulah keuntungan sang pemberi talenta. Namanya dimuliakan karena orang-orang miskin dipelihara oleh Tuhan lewat kelebihan saudara dan saya. Yang Tuhan peringatkan, jangan kau mengasihi dunia ini, sehingga karena kau mengasihi dunia, kasihmu kepada Bapa tidak ada, yaitu jika engkau berhasil menjadi orang kaya, kemudian Anda tidak memperhatikan orang miskin, orang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang ada di sekeliling hidup saudara dan saya. Karena itu, hati-hati dengan keinginan mata. Karena orang yang punya keinginan mata seringkali disebut lapar mata. Karena duitnya banyak, melihat barang-barang itu tadi murah bagi dirinya, sehingga dia ingin memiliki begitu banyak barang itu tadi, padahal belum tentu berguna buat dia. Dan Tuhan peringatkan, hati-hati orang kaya, sesungguhnya
sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Bapak Ibu, lapar mata, saya memberikan contoh yang sederhana. Saya sering bersama istri saya, bersama sahabat-sahabatnya yang adalah ibu-ibu, itu bepergian. Kalau ke tempat daerah yang menghasilkan sayur, buah, khususnya ke daerah Batu, Malang, terus kemudian belanja ke pasar. Otomatis di daerah yang dingin, sayurnya seger-seger, buahnya besar-besar, seger-seger, menarik hati. Ibu-ibu, teman-teman istri saya, termasuk istri saya, suka belanja, kelewat banyak belinya. Saya itu sampai bilang sama istri saya, nanti beli segini banyak, kamu dan teman-teman, yang makan siapa? Mereka hanya melihat, berkata-kata sambil beli. Wah, kok murah. Baik-baik ya. Seger-seger ya, murah. Dengan rakusnya, lapar mata. Beli sebanyak-banyaknya. Bagasi mobil Kijang ini bisa penuh. Sayur sama buah. Bapak Ibu, hati-hati. Ini sekedar contoh kecil. Karena punya duit, punya daya beli, barang-barang yang sedang mau dimiliki terjangkau dan sangat murah. Muncul keinginan, keserakahannya untuk dimiliki sebanyak-banyaknya. Sehingga Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang harus aku lakukan? Semua perintah Tuhan, 10 perintah Allah sudah berhasil aku kerjakan. Tuhan Yesus berkata, bukan dia tidak menghargai kehebatan anak muda ini. Tuhan Yesus bilang, jika engkau ingin sempurna, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, datang kepadaku, dan ikutlah aku. Orang muda ini sedih sekali. Sebab hartanya banyak. Dia sedang berpikir, bukankah aku dengan bekerja keras telah berhasil mengumpulkan harta benda yang sedemikian banyak? Bagaimana mungkin sekarang aku harus jual hartaku, kemudian aku bagi-bagikan kepada orang miskin, orang lain, kemudian mengikut kepada Kristus? Jelas nggak mungkin. Dan kemudian orang muda ini pergi dengan sedih, meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mengapa pemuda ini gagal? Sebab dia menganggap, menilai bahwa harta benda itu adalah miliknya. Padahal ada begitu banyak orang di dunia ini selalu mengakui harta benda ini titipan Tuhan. Harta benda ini milik Allah. Sehingga kalau diminta sama pemiliknya, harusnya
kita dengan ikhlas memberikannya. Walaupun orang yang bisa mengatakan seperti itu, saya ketahui tidak jarang. Jika saatnya tiba, Tuhan memintanya, mereka pun juga belum tentu dengan hati yang ikhlas bisa memberikannya kepada Allahnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus tidak katakan anak muda ini tidak hebat loh. Anak muda ini sudah melakukan 10 perintah Allah yang dia bisa kerjakan dan yang belum tentu Anda dan saya bisa lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tekankan, jika engkau ingin sempurna, jual hartamu, bagi-bagikan. Tekanan Tuhan Yesus adalah lewat contoh anak muda yang kaya, yang bodoh ini tadi adalah, jika Anda dan saya diberkati dengan apa saja, kekayaan dan lain sebagainya, ingat, itu tetap milik Tuhan. Jangan pernah terikat dengan harta benda yang fana. Tetapi tetaplah terikat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Pemberi dan Juru Selamat kita. Sebab Dia adalah Allah pencipta kita, penebus dosa keluarga kita, dan Juru Selamat kita bersama keluarga. Hati-hati, iblis tetap mengancam. Dia mengelilingi saudara seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang keluar dari kebenaran firman Allah. Waspadalah, sebab iblis berkata, dia akan datang kembali jika waktunya tepat untuk mencobai Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang mengasihi saudara dan saya, telah berhasil memberikan teladan agar supaya Anda dan saya dimampukan oleh Tuhan keluar sebagai pemenang menghadapi pencobaan si jahat. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.